ومن سيدنا الإمام يحيى ونفعنا بعلومه في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang apa yang disebut dengan trilogi Islam, ya, atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan arkanuddin, rukun agama, ya kan? Sesuai dengan namanya, rukun itu adalah tiang, ya kan? Jadi tiang agama itu ada 3: Islam, iman, ihsan. Ini disebut dengan trilogi Islam yang kemudian menjadi satu kesatuan, artinya tidak boleh diambil salah satunya, ya kan? Jadi trilogi Islam ini, Islam, iman, dan ihsan ini tidak boleh diambil salah satu. Ya. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus, ya kan, berusaha bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan semampu kita dari rukun-rukun agama yang ada 3 ini. Walaupun pada kenyataannya nanti, ya kan, setiap orang itu ada yang lebih didominasi. Terkadang ada orang yang lebih didominasi di makom Islamnya, makom imannya ada, makom ihsannya ada, tetapi lebih didominasi di makom Islam. Ada orang yang lebih didominasi di wilayah atau makom imannya, sementara di makom Islamnya, khususnya Islam dalam pengertian sebagai hukum-hukum syariat dan terlebih lagi dalam aspek ubudiyahnya, ibadahnya itu kurang gitu. Ada juga yang lebih didominasi oleh pengetahuan tentang ihsannya, pengetahuan yang kemudian melahirkan kepribadian, karakter, dan lain sebagainya. Ada yang lebih didominasi oleh ihsannya. Nah, itu adalah bukan hal yang aneh, tetapi pada prinsipnya arkanuddin, ya, trilogi agama ini, tiang agama ini tidak boleh diambil salah satu, harus diambil semuanya, walaupun mungkin bagian dan porsinya satu dengan yang lain ini masing-masing mengambil Islamnya mungkin hanya sekian persen, imannya sekian persen, dan ihsannya ada sekian persen. Karena itu nanti apalagi merujuk kepada misalnya para ulama sebagai pewaris para nabi, ulama pewaris baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian pernah mendengar enggak salah satu hadis, ya kan, di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanhauna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Agama ini, katanya, dari generasi ke generasi akan selalu dibawa oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, saya meyakini uduluhu, orang-orang yang dapat dipercaya dalam hadis ini adalah tentu saja adalah as-sawadul a'zam, ya, merujuk kepada hadis Nabi, jika kelak kalian menjumpai perselisihan, artinya di tubuh Islam itu sudah berdiri kelompok-kelompok sekte-sekte, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikutilah jumlah yang mayoritas. Nah, saya merelevansikan dengan hadis yang tadi, ya. Jadi agama ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari generasi ke generasi akan selalu dibawa oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka lah nanti yang tugasnya untuk meluruskan, memberantas, membasmi, ya kan,
Satu, ya kan? Tahrif al-ghalin, penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Islam ini ajarannya tidak boleh keluar dari ifrat dan tahrif. Ifrat itu melampaui batas. Apa saja kalau melampaui batas, itu Allah tidak menyukai. Sekalipun kebaikan. Wallahu la yuhibbul musrifin. Kebaikan sekalipun kalau melampaui batas, itu tidak disukai. Yang kedua, tafrid. Tafrid itu ceroboh. Jadi Islam itu di tengah-tengah, ya kan? Nah, orang-orang nanti, ya kan, penyimpangan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang akan melampaui batas ini akan diluruskan oleh mereka orang-orang yang dapat dipercaya. Wa ta'wilal jahilin, kedua penakwilan orang bodoh, dan ketiga adalah tipu daya, penipuan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang akan berbuat batil ya, terhadap agama ini. Siapapun mereka, apakah dari kalangan orientalis, ya kan, ataupun dari siapapun ya, itu nanti semua akan diluruskan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, dalam beberapa literatur, ya, saya melihat komentator hadis, dan kalau nggak salah antara lain adalah Imam An-Nawawi radhiyallahu an yang menyusun hadis Al-Arba'in ini, hadis Al-Arba'in ini. Beliau mengomentari, ya kan, hadis tersebut. Beliau mengatakan bahwa warasatun nabi, pewaris para nabi itu banyak sekali, dan itu kemudian ada apa ya, semacam, kalau dokter itu spesialisnya. Ada pewaris para nabi itu minal mufassirin, di bidang kepakaran dalam tafsir. Ada warasatun nabi, pewaris nabi itu yang pakar dari minal muhaddisin, pakar di bidang hadis. Ada pewaris nabi itu yang pakar di bidang al-ahkam syar'iyah, hukum-hukum fikih. Ada minal fuqaha, ya. Ada pewaris para nabi itu minaz zuhad wal ubad, ya, yang nanti kita sebut adalah lebih kepada makom ihsan, ya. Nah, semuanya itu sebenarnya masih dalam lingkaran warasatun nabi sallallahu alaihi wasallam, pewaris para nabi, ya. Nah, sehingga kita jangan kemudian mengatakan bahwa Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan, yang terkenal sebagai apa, Amirul Mukminin fil hadis kalau Imam Bukhari ya gelarnya, ya. Kemudian beliau kita katakan tidak tahu tentang syariat, hukum-hukum fikih, tidak tahu tentang tasawuf, tentang makom ihsan, tidak, ya. Tapi yang lebih dominan kepada beliau itu adalah muhaddis. Kira-kira begitu. Walaupun ada seseorang terkadang memang shahidul funun, dia menguasai berbagai macam disiplin pengetahuan keislaman. Jadi porsinya itu ya, Islamnya, ya kan, banyak, ya, imannya banyak, ihsannya juga banyak, itu ada. Walaupun ya jumlahnya ya tidak terlalu banyak, ya, karena memang dibagi seperti tadi. Walhasil kita tahu yang namanya warisan. Kalian tahu warisan enggak? Yang namanya waris itu akan mendapatkan warisan dari orang yang mewariskan, ya kan? Ya, tentu saja kalau kita analogikan dengan orang, misalnya ada orang meninggal, kemudian dia meninggalkan sejumlah harta, dia punya ahli waris, itu saja hartanya akan dibagi, tidak semua, ya kan, apa namanya, dia dapatkan ini kan, dibagi. Maka demikian juga tidak akan ada orang yang mewarisi Nabi itu ya pak, ya kan, sama seperti Nabi. Jadi dibagi, walaupun terkadang, ya kan, dalam konteks ini sekali lagi itu ada orang yang memang sahibul funun, ya, menguasai di berbagai macam disiplin pengetahuan Islam. Oke, itu tentang trilogi agama ataupun arkanuddin yang agama. Baik, kita sudah masuk pada pembahasan terakhir dari hadis yang kedua ini. Setelah berbicara tentang trilogi agama, kemudian qala, laki-laki itu yang tidak lain tidak bukan nanti adalah malaikat Jibril berkata kembali. Berkata dalam konteks ingin bertanya. Cuman ini dalam rangka untuk at-ta'lim,
untuk memberikan pendidikan, pengajaran kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirni anis sa'ah. Muhammad, tolong jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan waktu hari kiamat itu tiba? Ya. Kemudian as-sa'ah itu nama lainnya adalah hari kiamat. Jadi seperti yang kita singgung kemarin itu, hari kiamat itu namanya banyak sekali, al-yaumul akhir, hari kiamat itu sendiri, yaumus sa'ah, al-qari'ah, al-waqi'ah, macam-macam. Kenapa hari kiamat itu ya di antara namanya adalah as-sa'ah. Sa'ah itu kan waktu. Kenapa dinamakan wasumiyat sa'atan li'annaha ta'tin nasabal katan fi sa'at? Karena hari kiamat itu ya nanti akan datang secara tiba-tiba dalam waktu yang begitu singkat. Jadi nggak ada orang yang kemudian melakukan persiapan untuk menyusul hari kiamat karena memang nggak ada yang tahu waktunya. Kalau sudah datang, semua manusia akan kaget. Sehingga pada saat itu manusia secara keseluruhan akan meninggal di tempatnya masing-masing, di soihatil wahidah, bahkan dengan satu kali tiupan sangkakala ya malaikat. Walaupun nanti ada riwayat ya, karena nanti merujuk kepada hadis sahih itu la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah ya, bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga di muka bumi ini sama sekali sudah tidak ada orang yang keluar dari mulutnya itu mengucapkan kalimat Allah. Dan ini ya sudah tidak ada orang yang beriman. Sehingga nanti sebelum hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalah, benar-benar terjadi itu, nanti dalam beberapa literatur itu akan ada angin ya kan, yang angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi ini nanti akan menyebar ke seluruh muka bumi ini untuk mendatangi setiap orang yang beriman, sehingga tidak satupun yang terkena angin sepoi-sepoi ini, tidak satupun orang yang beriman kecuali akan didatangi oleh angin sepoi-sepoi ini, kemudian mereka meninggal secara serentak. Setelah itu sudah tidak ada orang yang beriman, maka baru kemudian setelah itu akan terjadi hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah hari yang sangat mengerikan. Hatta inna ahadahum yarfa'ul luqma ila fih fala yat'amhu. Bahkan sampai-sampai ketika hari kiamat itu terjadi, saking dahsyatnya goncangan, kepanikan, kengerian yang luar biasa, ada orang ya yang dia sudah mengambil nasi satu suap ini, sudah masuk ke mulutnya ini, sudah tidak sempat menelannya. Bayangkan. Kalau dalam ini kan ada yang orang hamil lahir belum waktu. Oh, memang luar biasa. Qala Nabi kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menjawab mal mas'ul anha, tidaklah orang yang bertanya tentang kapan tiba hari kiamat itu bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Ya. Ini boleh jadi sebagai tuntunan dan bimbingan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mengajarkan ketawaduan kepada kita. Di samping memang tentang hari kiamat ini tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala rahasianya. Memang ada riwayat ya dalam beberapa tafsir Baghawi, tafsir Lubabut Ta'wil, tafsir Ad-Durrul Mansur, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali kemudian bertanya mata kiamat. Ya Nabi, kapan hari kiamat itu terjadi? Ya. Wa inni qad alqaitu habbati kama tasama tumpiru. Jadi bertanya hari kiamat itu nampaknya was-was. Ini saya sudah bercocok tanam ini. Jadi nanti jadi turun hujan apa enggak ini? Nanti gagal panen nih. Kan sia-sia ini kan. Kemudian istri saya ini hamil nanti.
ini nanti jadi melahirkan atau tidak, ini laki-laki atau perempuan. Dan apa yang akan saya kerjakan besok, ya kan, kapan saya meninggal. Maka turunlah ayat Innallah indahu ilmus sa'a. Hanya saja dikomentari oleh mentahqiq, oleh muhakkik kitab ini, riwayat ini tidak ada sumbernya. Bukan tidak ada, belum ditemukan sumbernya. Sebab yang benar adalah ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ini menurut ini ya, menurut satu keterangan, tidaklah Allah mencabut nyawa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Allah telah memperlihatkan segala sesuatu yang samar, ya, sebagian sesuatu yang samar. Hanya saja, ya kan, segala sesuatu yang telah dibuka kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian ada yang diperintahkan untuk disampaikan dan sebagian ada yang diperintahkan untuk disembunyikan. Tetapi penjelasan ini pun dinyatakan ghairu shahih, tidak benar. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwa segala sesuatu telah Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 5 perkara. Nah, di antara lain yaitu Innallaha indahu ilmus sa'ah, tentang peristiwa terjadinya hari kiamat, itu nggak ada yang. Nah, keterangan ini tentu saja nanti akan semakin kuat kalau kalian misalnya baca tentang ulumul Quran. Ini kan ada alumni IAT ya, ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Dalam beberapa literatur ulumul Quran, misalnya salah satunya dalam At-Tafsir wal Mufassirun, karya siapa Kom? At-Tafsir wal Mufassirun, 2 jilid. Muhammad Husain Al-Zahabi yang mendapat gelar Bapak Tafsir Kontemporer, ya. Tapi kemudian disempurnakan oleh putranya menjadi 3 jilid. Ya. Dulu salah satu kitab yang menjadi rujukan utama saya pada saat saya kuliah S2 ya. Ya enggak, pada saat saya kuliah S2. Saya sering sekali membaca kitab itu gitu, sebagai referensi untuk bahan diskusi dan kajian-kajian saat itu. Di antaranya walaupun ada beberapa bagian ya saya yang tidak sependapat, itu biasalah ya kan? Dalam dunia intelektualitas itu begitu. Oke, kita lanjutkan. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban, yang jawabannya seolah-olah ya kan, ana dengan inti ini sama-sama kagak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu. Ya kalau begitu kata orang tadi itu, fa'akhbirni an amarotiha. Ya kalau begitu setidaknya jelaskan kepada aku indikator, tanda-tanda hari kiamat itu. Ya. An amarotiha, ada yang dalam riwayat yang lain an amarotiha menggunakan redaksi jamak. Ya. Yani tanda-tanda. Maka ketika Nabi ditanya tentang tanda-tanda itu, baru kemudian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Oke, sebelum ini menjelaskan, saya mau melanjutkan tadi ya, bahwa riwayat yang mengatakan bahwa tidak semuanya. Memang di antara mukjizat Nabi itu, ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyingkap ya kan, sesuatu yang sifatnya rahasia yang belum terjadi pada saat. Iya, baik dari Al-Quran sendiri itu jelas, ataupun dari lisan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan kita banyak mendengar hadis sayati alaikum zamanun, akan datang suatu saat ya kan zaman di mana begini. Itu sudah diterapung. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kemampuan, termasuk mukjizat Nabi ini, itu sudah bisa meneropong masa depan apa yang akan terjadi kepada umat. Dan itu sebagian besar banyak yang terjadi. Ya.
Contoh seperti apa ya? Di antara nantilah ya, mungkin tentang tanda-tanda hari kiamat ini kita nanti jelaskan lebih lanjut di sini ya. Nanti di belakang saya hanya kembali kepada terang tadi. Sahabat mufassir dari sahabat siapa? Jadi bapak tafsir pertama siapa? Yang mendapatkan doa spesial dari Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Makanya kalau nanti kalian membaca Al-Asil wad-Dakhil tentang riwayat-riwayat yang orisinil dengan riwayat-riwayat yang susupan, ya kan? Kalian nanti akan banyak menjumpai bahwa banyak sekali hadis-hadis yang dipalsukan itu dinisbatkan kepada dua sosok sahabat. Satu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kan? Di samping karena kealimannya ya juga banyak keistimewaan yang lain ya. Sayyidina Ali. Di samping sosoknya memang kealimannya luar. Yang kedua, sahabat Ibnu Abbas. Karena pengetahuan tentang agama khususnya di bidang tafsir itu berkah doanya Nabi itu luar biasa. Makanya gelarnya itu bapak tafsir pertama itu. Sahabat. Nah, beliau mengatakan tafsir itu ada 4 jenis. Yang pertama tafsirun la yu'daru tafsirun ta'riful araf min lughatihi. Ada jenis tafsir. Kan ini kan berangkatnya begini sebenarnya. Apakah jadi kalau dalam ayat itu apa ayatnya kan? Nahnu nazzalna ilaika dzikra. Nahnu nazzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim itu deh. Lupa ya. Jadi kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Tugasmu adalah supaya kamu menjelaskan kandungan dan isi Al-Qur'an ini kepada umat manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua Al-Quran ayat demi ayat, bukan hanya surat, ayat demi ayat, itu dijelaskan oleh Nabi kepada sahabat? Sebagian mengatakan, diantaranya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, oh iya, karena tugas Nabi memang diperintahkan litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Kalau sampai Nabi tidak melakukan, berarti Nabi tidak melaksanakan perintah. Diantaranya kata Imam Suyuti yang enggak gitu kali, ya kan? Wong Al-Quran itu turun dengan dialektika mereka, dengan bahasa mereka, dengan sastra mereka, ya kan? Ya tidak semuanya, ya kan? Sehingga hanya sebagian kecil kata Imam Suyuti ayat-ayat Al-Quran yang tafsirannya disampaikan oleh Rasulullah tentang misalnya hatta yatabayyana Khaitul abyadu minal, nah, atau ketika apalagi itu ketika turun ayat itu loh mengenai itu loh wala lam yalbisu imanahum bidzulmin itu loh walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman. Nah, mereka lah orang-orang yang akan aman, ya. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, pada saat ayat itu turun, para sahabat ini gelisah karena mereka memahami kata zalim itu ya zalim. Zalim itu ya setiap perbuatan yang tidak benar itu zalim. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah, ya kan? Mereka kenal dengan bahasanya. Sehingga mereka kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan merasa sedih. Ya Rasulullah, siapa di antara mereka yang tidak mencampur aduk keimanan dengan kedzaliman ini ya Rasulullah? Berarti di antara kami ini nggak ada satupun yang akan aman dan nggak ada satupun yang mendapatkan hidayah. Kata Nabi, bukan seperti itu. Apakah kalian tidak ingat apa yang pernah dikatakan oleh Luqman kepada anaknya? La tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Janganlah engkau syirik menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya syirik itu adalah zalim.
Ya kan? Jadi dolim yang dimaksud pada ayat itu adalah dolim di mana si ya, baru. Jadi sifatnya yang mubham, yang mujmal, yang masih tidak jelas, itu yang dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi pula para sahabat itu kalau ada ayat Al-Quran turun kemudian nggak paham, pasti tak, ya kan? Berarti yang sudah paham mereka tidak mungkin tak kayak begitu. Sehingga kata Imam Suyuti, tapi kata ulama yang lebih moderat lagi, ya tidak begitu juga. Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, semua dijelaskan oleh Nabi. Tidak juga seperti yang dikatakan oleh Imam Suyuti, hanya sebagian kecil, enggak. Banyak. Tapi tidak semua. Gitu. Dan, nah, kembali kepada tadi, kata sahabat Abdullah bin Abbas, ya, sang bapak tafsir pertama itu mengatakan, tafsir itu ada 4 jenis. Sebutkan kan? Yang pertama adalah sebuah penafsiran yang sudah dimaklumi, dipahami oleh orang Arab melalui bahasaannya, karena Al-Quran turun dengan dialektika mereka, dengan sastra mereka, ya kan, dengan bahasa mereka. Bahkan sampai kemudian ada qiraah sab'ah itu, ya kan, unzilal Quran ala sab'ati ahrufin itu ya karena memasukkan beberapa unsur dialek, ya. Itu bijaksananya luar biasa. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah tafsirul la yu'daru ahadun bi jahalatihi. Ada sebuah jenis tafsir di mana seseorang tidak akan dimaafkan, tidak akan diampuni, tidak akan makdur, ya kan? Tidak ada toleransi kalau saya tidak tahu. Yaitu tafsir-tafsir ayat yang menjelaskan tentang rukun Islam misalnya. Ya kan, tentang kewajiban sholat, berbakti kepada orang tua, ya kan, tentang ayat-ayat yang sifatnya wajib, ya kan, tentang sifatnya yang fardu ain itu nggak boleh. Walaupun tidak merujuk langsung kepada Al-Quran, ya setidaknya belajar melalui ya, para ulama tentang kitab fikih tentang fardu ain itu. Itu penafsiran dari ayat-ayat di mana orang tidak boleh tidak tahu. Kalau sampai tidak tahu, nah itu ghairu ma'dzur. Karenanya penting belah. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga tafsirun la ya'lamu illal ulama urrasihun, kecuali ulama yang mendalam pengetahuannya dalam. Jadi orang biasa. Nah sekarang coba kalian. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa? Warning itu apa? Peringatan. Takdir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum kata. Semua itu punya bidangnya, ya. Jadi kalau ingin bertanya sesuatu, tanyakan kepada orang yang mempunyai otoritas di bidang itu. Mau bertanya tentang insinyur, tentang IT, tentang apa, tanya kepada orang yang mempunyai otoritas, yaitu pakarnya di bidang masing-masing. Ya. Nah, kalau tentang agama, ya tanya kepada mereka yang pakarnya. Lah, sekarang ya, kalau kita ya kan menggunakan pikiran ini biadna fikrin, dengan pemikiran yang sederhana lah. Sepeda kita rusak mesinnya. Kalian percaya enggak dibawa ke rumah saya yang terbaik, padahal saya buta tentang mesin. Kalian mesti enggak mau, mesti akan dibawa kepada pakarnya bengkel kan. Padahal itu urusan duniawi. Kenapa urusan tentang ukhrawi, urusan tentang agama kalian mau putuskan sendiri ketika enggak tahu? Yang terjadi kenyataannya, coba lihat di media sosial. Sekali lagi, coba lihat di media sosial. Ketika ada kiai, ada ulama yang akan menjelaskan tentang sebuah isu, tentang pembahasan tertentu yang mungkin di luar nalar orang awam kadang kan, mereka itu komentarnya berjuta-juta, komentar begini. Ya Allah, saya lihat itu, ya itulah manusia itu dimanapun ingin ya kan, selalu merasa ingin menunjukkan dirinya itu pandai. Itu yang terjadi seperti itu.
Jadi memang selalu ingin berkomentar. Padahal ya kan dia tidak tahu ya kan. Walaupun misalnya ada ulama menjelaskan tentang satu kasus, dia punya ijtihad sendiri ataupun mengikuti salah satu ijtihad ulama. Sementara masih ada ijtihad ulama yang lain ini. Kita kan nggak usah menyalahkan. Kita tetap menghormati. Walaupun umpama Anda tidak setuju karena ada pendapat yang lain, itu silahkan. Tapi jangan kemudian, wah itu tidak betul ini sampai begitu gitu. Itulah kenapa ya kan kita itu dipesan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu anhu ini melalui Ustaz. Jadi kalau Pak fikihnya anak-anak itu jangan hanya belajar fikih Syafi'i saja, tapi juga belajar fikih Mutasnad. Semakin luas wawasan mereka nanti akan menjadi orang yang tidak kaku hidup di tengah masyarakat, tidak mudah menyalahkan orang lain. Nilai agama ini kadang ya kan ibarat makanan, belum tentu cocok kepada yang ini ya kan. Belum, karena ada levelnya. Maka ya orang alim itu nanti akan mempertimbangkan ya kan, dia ini ya kan sudah sejauh mana levelnya. Maka kalau levelnya misalnya di kelas TK, jangan dipaksakan dia makan makanan ya kan, mengunyah makanan yang sudah kelas SM, nggak boleh. Nah kemudian makanya likulli qaulin maqal, setiap ucapan, setiap pembicaraan itu ada konteksnya masing-masing. Terkadang ada ulama yang menyampaikan tentang itu sesuai konteksnya. Itu konteksnya untuk siapa dan kepada siapa. Nah, yang luar biasa netizen ini, padahal ya gak pernah mondok, gak pernah belajar, ya kan? Suruh baca, jangankan menafsirkan Al-Quran, suruh baca saja, bacaannya sudah kalang kabut. Ya Allah, kadang saya ya Allah, apa yang terjadi? Itulah yang terjadi. Jadi apa yang Allah peringatkan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian masih ragu, tidak tahu, tanya kepada ahli. Yang keempat adalah tafsirun la ya'lamuhu illallah. Adalah sebuah penafsiran yang tidak seorang pun tahu kecuali hanya berarti ini memperkuat tadi ada beberapa hal yang memang Nabi sendiri itu memang tidak diberi akses oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum diberi. Walaupun nanti. Kemudian karena Nabi ditanya tentang indikator-indikator ataupun tanda-tanda hari kiamat, Nabi menjawab antalidal amatu rabbatah. Di antara tanda-tanda hari kiamat nanti ketika ada amat itu adalah wanita yang berstatus hamba saya, ya hamba saya, melahirkan tuannya. Nah dalam konteks ini ulama banyak sekali penafsiran. Ada ulama yang menafsirkan sesuai dengan tekstualnya, dan dimaksud nanti ya kan di akhir zaman nanti akan ada perbudakan kembali. Boleh jadi yang dimaksud umat Islam ini nanti akan menguasai wilayah-wilayah ya kan, akan melakukan ekspansi ya kalau dalam bahasa ikom ya, penaklukan ke berbagai macam negara-negara yang lain ya. Sampai kemudian perempuan-perempuan ini kan nanti kan yang ikut berperang semuanya ini kan menjadi tawanan. Nah nanti akan dibagi. Nah mereka nanti akan statusnya menjadi hamba sahaya. Nah itu nanti oleh tuannya akan digauli sampai kemudian melahirkan seorang anak. Anaknya itu merdeka, ibunya adalah status hamba sahaya. Ada yang menafsirkan demikian. Itu penafsiran secara tekstual. Dan masih banyak sekali penafsiran. Tapi ya saya cenderung yang ini. Ini ada salah satu penafsiran ulama, ini adalah bahasa majaz, bahwa di antara nanti tanda-tanda hari kiamat di akhir zaman nanti akan banyak sekali anak yang durhaka, kurang ajar kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya itu diperlakukan sebagai seperti budak.
dipisui, dipukul, diintimidasi, itu pokoknya diperlakukan kayak budak di zaman akhir. Itu. Dan sekarang anak banyak kurang ajar itu, ya kan, sudah bermunculan. Anak memperkosa ibu, ya Allah, waliyadzubillah, anak membunuh orang tua, banyak sekali. Kalau melawan mah sudah banyak sekarang, apalagi membentak. Dulu mana ada zaman saya, ya kan. Bahkan suara lebih tinggi dari orang tua dulu itu takut. Sekarang ya kan, wala taqul lahuma uffin itu sudah nggak berlaku. Itu diantara kebenaran sabda Nabi akan terjadi. Kemudian wa antarul kufata al-urata al-alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Ya. Jadi diantara nanti tanda hari kiamat pada saat itu Anda akan melihat orang-orang yang nyikir. Nyikir itu berjalan tanpa alas kaki. Ya kan. Kemudian telanjang. Bukan telanjang tidak ini, pakaiannya itu lusuh, pakaian enggak layak pakai. Ya. Al-alah ya. Sangat fakir, ri'asya, kerjanya mengembala kambing. Maksudnya ini adalah orang pedalaman, orang kampung, orang primitif. Ya kan, kayak di tempatnya siapa? Di pedalaman, maksudnya orang-orang kampung, orang pedalaman, kere, hidup miskin gitu loh, melarat. Ya, orang-orang pelosok yang hidupnya kere, miskin, lah kok tiba-tiba, ya kan, ya tatawaluna fil bunyan, mereka nanti akan berbangga-banggaan di dalam membangun sebuah bangunan menjulang tinggi. Apa maknanya? Dalam hal ini pun ulama terjadi banyak interpretasi. Ada yang menafsirkan secara sesuai makna tekstual. Jadi nanti di akhir zaman itu akan ada orang-orang primitif pedalaman ini yang akan menyerbu ke kota, mengambil dan memaksa, merampas kepunyaan orang, membunuh, merampas orang-orang yang kaya di kota ini. Kemudian mereka pulang lagi ke daerahnya, membangun, ya kan, bangunan yang megah-megah, hasil dari merampok dan lain sebagainya. Ada juga yang menafsirkan tidak seperti itu. Yang dimaksudkan adalah nanti ya orang-orang kampung. Nah ini saya setuju dan itu sudah ada orang-orang kampung yang hidupnya primitif ya kan. Bahkan kadang lampu belum ada. Ya. Di pelosok-pelosok ya kan rumahnya. Kalau rumah dulu kan rumahnya kan dari jerami, atapnya dari jerami ya kan. Nah ini mereka kemudian keluar ya. Kemudian sampai ada yang ke mancanegara ya, apa istilahnya apa itu? Istilahnya ya berkontestasi untuk menjadi ini ya orang kaya, orang sukses. Sampai kemudian kaya. Setelah kaya mereka bangun rumah yang megah-megah di kampungnya. Merantau. Dan banyak sekali. Bahkan di wilayah Madura itu banyak sekali rumah-rumah megah mewah sampai bertingkat, tapi ya kan yang menghuni kagak ada, ya kan ada di luar negeri. Ya jangan. Saya kira bukan hanya Madura saja itu. Nah kalau penafsirannya kayak itu sudah mulai ada. Jadi orang-orang kampung, orang pedalaman, ya kan kemudian mereka keluar mencari rezeki, ya, kemudian membangun bangunan. Mereka semakin berbangga-bangga, berlomba-lomba membangun. Jadi kira-kira nanti, ya kan semakin ke belakang, semakin akhir ini, ya, bangunan semakin menjulang tinggi. Dulu jembatan Suramadu ini beberapa tahun yang lalu nggak ada, sekarang. Saya melihat beberapa wilayah kawasan yang dulunya becek semua sekarang sudah menjadi bangunan yang indah. Apalagi kalau kalian keluar negeri, ya Allah, bangunan-bangunan mencakar langit itu sudah luar biasa, sudah nyaris sih. Itu diantara indikator-indikator tentang hari kiamat dan semuanya sudah ya kelihatan ya dengan kalau dengan penafsiran yang kayak tadi. Saya tidak ingin menjelaskan semua penafsiran. Cuman
saya ingin menyimpulkan begini. Tanda-tanda hari kiamat itu nanti ada dua. Ada alamat suro, ada alamat kubro. Ada alamat kecil, ya kan? Alamat kecil diantaranya adalah qabdul ilm. Ya. Allah mencabut ilmu. Bukan ilmunya yang diangkat. Bimauti ahli. Allah mengangkat orang yang ahli. Jadi gini. Kalau dalam sebuah syair yang ditulis di Muntahabad itu apa kok? Ya. Wahunaka ilmun wala takum mimman tayyashat uturusuhu, ya kan? Wahunaka ilmun itu loh, apa itu dan seterusnya. Jadi janganlah kalian terpaku, ya kan, menjadi orang yang hanya terpaku pada ilmu yang ada di lembaran-lembaran yang ditulis. Di sana masih ada ilmu yang lebih lembut, yakni yang ada di dadanya orang. Makanya sampai ada ungkapan itu al-arif ya al-alim tahkama yakun wal arif fawqa yakun. Jadi ilmu yang tersimpan di hati mereka itu masih lebih banyak lagi daripada yang sampai. Ketika Allah mengangkatnya, ilmu yang belum tersampaikan, ya kan, apalagi belum tertulis, ini itu hilang. Nah, ilmu-ilmu tentang ketajaman rasa dan lain sebagainya ini sudah semakin tipis. Sudah semakin tipis. Karena ahlinya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Orang alim itu ketika tidak menyampaikan ilmunya semuanya berarti nanti hilang. Namanya maksudnya hilang itu tidak semuanya. Ya kalau sudah meninggal, itu kan lenyap. Padahal masih banyak ilmu yang belum tersampaikan. Maksudnya yang masih sugeng atau masih hidup. Ya kadang emang nggak sempat. Dan dengan aktivitas kesibukan dan lain sebagainya. Kadang memang ada ilmu-ilmu yang tidak boleh dipublish secara umum. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah itu, aku mendapatkan ilmu dari Nabi itu ada dua jenis. Satu ilmu yang aku diperintahkan untuk menyampaikan. Yang kedua jenis ilmu bila aku menyampaikan leherku akan dipotong. Tuh, ya. Tapi yang jelas ya ilmu-ilmu yang ini pun ya sudah banyak ya yang sudah diangkat. Itu melalui jadi ulama yang diangkat oleh Allah. Kemudian banyak terjadi gonjang-ganjing, banyak terjadi fitnah, banyak terjadi zina, minuman keras, riba, durhaka kepada orang tua, ya kan, terang-terangan melakukan kemaksiatan. Itu sudah indikator. Orang dulu zaman dulu kata, jangankan non muslim. Jangankan orang muslim, non muslim sekali. Kalau waktu bulan puasa ini, mereka tidak ada yang berani makan di luar itu merasa malu. Kalaupun tidak malu, paling tidak mereka itu menghormati orang lain. Jadi walaupun tidak beribadah, setidaknya mereka itu menghormati orang yang beribadah. Sampai segitu. Sekarang enggak. Jangankan non muslim, yang muslim sekali di jalan bersepeda sambil rokokan itu ya. Terang-terangan. Nah maksud saya kan begini, ya, sebagai penasihat, silahkan. Saya khawatir begini, jangan-jangan dosa dan siksa karena tidak puasa itu nanti, ya kan, dengan dosa karena makan terang-terangan yang menganggap tidak menghormati, ya kan, terhadap kan sudah tidak menghormati wibawa ini orang ibadah. Jangan-jangan lebih berat itu dosanya. Ini dosanya ganda sekali. Iya. Sudah gak jangan saya khawatir justru dosa ya kan terang-terangannya itu ya kan yang tidak menghormati kemuliaan ibadah dan orang yang melakukan ibadah. Gak apa-apa kalau dia misalnya gak ibadah, gak puasa. Itu terserah dia, ya kan. Pilihan ada di dia. Tapi saya khawatir ya kan. Ketika dia terang-terangan itu jangan-jangan dosanya lebih besar. Dan itu sudah menjadi indikator tanda-tanda akhir zaman. Berarti memang akan terjadi. Dan kita sudah banyak menyaksikan loh ya. Tapi masih syuro, tenang,
ya kan. Tapi ya kita tidak aman dari kiamat ya, kiamat suro. Tadi tanda-tanda kiamat, ada kiamat kubro, ada kiamat suro. Kiamat kubro nanti, kiamat suro mati. Itu bisa datang kapan saja lah, itu kita yang gak aman. Pasti. Sholat sudah diabaikan, disia-siakan, amanah sudah ya kan nyaris hilang, ya amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak lagi dijalankan. Dan di antara ini tanda-tanda hari kiamat, dan sekaligus ini mukjizat Nabi yang dibuka oleh Allah. Tanda hari kiamat adalah taqarubuz zaman. Waktu itu berlalu begitu. Kalau dulu satu hari itu ya Allah lama sekali. Saya ini kan dulu kan hidup di pinggiran. Ya kan, saya ngaku kom, ya kan. Saya ini adalah dulu orang primitif, apalagi belum ada Suramadu ini kan, nggak ada lampu. Iya, ya kan. Memang hidup di kampung primitif, ya kan, pedalaman. Jadi dalam satu hari itu ngarik sekolah, sekolah SD itu nyekir jalan kaki, bukan ini jalan kaki. Sampai kira-kira berapa kilo ya, 2 kilo atau berapa? 2 sampai 3 kilo jalan kaki itu kan. Belum lagi ngarit nanti, ngambil rumput itu 3 kali sehari, tempatnya jauh. Belum lagi mengembalanya. Satu hari itu, belum lagi dalam satu hari itu kadang masih tempat melaut cari ikan. Satu hari itu terasa panjang sekali. Sekarang tiba-tiba sudah tengah hari, tiba-tiba sudah asar, tiba-tiba sudah maghrib. Jadi 1 tahun kayak 1 bulan, 1 bulan kayak 1 minggu, 1 minggu kayak 1 hari. Taqarubuz zaman. Yang kedua kata Nabi, wa taqarubul aswaq, pasar mudah diakses. Dulu mak saya, ya kan, kalau ke pasar itu jalan kaki 3 kilo. Jadi sambil apa istilahnya itu? Ranjang, ada mangga ya. Nyunggi. Kalau bahasa Maduranya kalau nyunggi di sini. Ya kan? Kalau di sini namanya on. Apa bahasa on? Karena ada keranjang dari anyaman dari bambu itu penuh mangga sampai atas itu letakkan di atas kepala itu jalan kaki itu 2 sampai 3 kilo itu yang dulu itu kalau mau ke pasar itu ya kan? Semakin ke belakang pasar itu semakin dekat. Ada sepeda ontel yang seharusnya jalan sampai sekitar 15-20 menit ya kan. Baru ada sepeda ontel 5 menit nyampe. Ada sepeda motor 1 menit nyampe. Sekarang apa yang terjadi? Gak perlu kemana-mana, tinggal klik ya kan, COD nyampe. Coba. Itu sudah keluar dari lisan yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taqarubul aswaq, nanti di akhir zaman, tanda hari kiamat yang suro itu, kan pasar mudah diakses. Kita nyaksikan. Ya Allah. Jadi sudah dibuka, dibentangkan oleh Allah kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kemudian wa amal kubro, sedangkan tanda hari kiamat yang besar ya nanti. Pertama keluarnya Imam Mahdi, setelah itu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, matahari ya kan terbit dari barat. Sholat ya. Kemudian Sayyidina Umar sebagai perawi hadis ini berkata summan tolak ya. Kemudian orang tadi ini yang bertanya kepada Nabi ini pergi. Setelah pergi falabis tumalian, aku kemudian diam ya kan? Tidak berani berkomentar apapun. Kalau dalam keterangan ini tidak berani bertanya kepada Nabi.
gerangan siapakah laki-laki itu? Bahkan ada yang mengatakan sampai 3 hari baru kemudian berani sampai 3 hari kemudian Nabi ya sudah tahu bahwa para sahabat ini penasaran dan bertakon-takon, ya kan, gerangan siapa orang itu. Cuman nggak ada yang berani. Baru kemudian 3 hari kemudian Nabi memanggil di antaranya Sayyidina Umar. Ya Umar atadri, ya kan, manisa'in. Umar, apakah kau tahu, ya kan, orang yang bertanya kepadaku tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat, tanda-tandanya kiamat itu, dijawab oleh Sayyidina Umar, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, ini kenapa Sayyidina Umar yang dipanggil? Padahal kan banyak. Kunna, bahasanya kunna, ya kan. Nahnu julusun, ya kan. Bainama nahnu julusun. Nahnu kan orang banyak. Kenapa Sayyidina Umar yang diberitahu? Ini menunjukkan ketinggian pangkat Sayyidina Umar. Di antaranya ini. Kemudian dari ini juga diambil kesimpulan sunnah, ya, bagi orang alim untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada murid yang lebih daripada yang lain. Kalian tahu ayyuhal waladnya Imam Ghazali. Itu jangan kemudian, saya tidak setuju kalau ayyuhal walad itu dipelajari apalagi aliyah. Itu ayyuhal walad bukan walad ini itu sebagaimana dalam mukaddimahnya itu ada ba'dut thalabah, sebagian murid Imam Ghazali yang senior, yang alim. Jadi muridnya Imam Ghazali yang senior, yang sudah alim. Makanya pertanyaannya tinggi, jawabannya juga tingkat tinggi. Maka karena yang bertanya itu adalah murid, walaupun alim kayak apapun, nisbat pada gurunya tetap dipanggil anak, ayyuhal walad. Karena bahas judulnya ayyuhal walad, wahai anakku, dari pelajaran MTC nggak boleh. Nggak nyanda, bisa saja salah paham. Karena yang bertanya itu adalah ya, santri seniornya Imam Ghazali yang sudah ngalim. Yang ditanya bukan persoalan-persoalan yang ringan. Mahat Ali belum tentunya enggak, ya kan? Lalu kok tiba-tiba ada pelajaran di MTS ataupun aliyah karena hanya melihat judulnya ayyuhal walad. Ini apa? Itu wahai anakku itu panggilan seorang guru yang sudah Imam Ghazali pada muridnya yang wahai anak. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih alam. Ini termasuk etika yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Artinya apa? Ketika ini perhatian, ketika ada guru bertanya kepada murid, kamu tahu enggak tentang ini, ya kan? Saya tahu, kamu. Jadi ketika ditanya, ya kan, karena kalau umpama dia nggak tahu, kemudian bilang tahu, berarti kan jelas berdusta kan, jelas bohong kan, ya kan? Kalau tahu dia akan terhalang dari keberkahan ilmu tadi. Maka kalau ditanya Allahu wa ahlul ilm a'lam, Allah dan ahli ilmu yang lebih tahu. Ah gitu. Ya, jenengan termasuk yang ahli. Mungkin jenengan yang lebih tahu. Jadi ada didikan yang luar biasa. Ya sekarang kalau ditanya, saya tahu. Nah ini nanti umpama penafsiran ini ada yang mengkritik. Ya kalau memang untuk mengetes anak-anak kan nggak apa-apa kan anak kecil ya nggak apa-apa. Oh ini bukan hal yang ini hanya dalam konteks
Hardia saja, bukan hal yang haram, bukan hal yang ini. Jangan mempersoalkan, membesar-besarkan sesuatu yang nggak besar. Sekarang netizen itu begitu, gitu. Ya kan? Kadang sesuatu yang nggak perlu dibesar-besarkan itu jadi besar. Jadi nanti ada konteksnya masing-masing. Ya kan mempermainkan sholat nggak boleh kan, main-main dengan sholat. Tapi kalau demi pendidikan misalnya latihan lomba sholat yang paling tertib paling ini boleh nggak? Misalnya kan. Apakah itu termasuk tala'ubil ibadah, mempermainkan ibadah? Enggak. Artinya kan ada konteksnya nanti gitu loh. Nah, lalu qala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajar tentang agama kalian. Ini menunjukkan bahwa belajar itu adalah tradisi yang sudah ada, tradisi belajar sampai mereka Jibril datang sampai nimbrung sebagai murid ya kan, sekaligus sebagai pengajar. Makanya dalam salah satu hadis ini innama bu'istu mu'allim. Aku diutus oleh Allah hanya sebagai seorang pengajar. Dia mengajarkan tentang peradaban, mengajar tentang akhlak, mengajarkan tentang politik, mengajarkan tentang berbisnis, semuanya diajarkan oleh Nabi. Maka hanya pengetahuan yang bisa merubah peradaban ini. Hanya pengetahuan yang bisa mengangkat derajat seseorang. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau tanya? Kamu dulu. Ada pertanyaan dari komentar dari netizen. Apa? Ini ada pertanyaan dari yang sedang menyimak di luar, menyimak live atas nama akun El Huda JR Ustaz. Siapa? El Huda JR. Siapa? Enggak tahu. Beliau izin bertanya tentang hukum main catur Ustaz. Mungkin kalau niatnya baik gimana atau mungkin gimana gitu Ustaz, agar bisa tidak mendapatkan dosa mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih Tad. Sebelum saya bicara tentang hukum, ya kan? Kemarin tentang niat kita sudah membahas panjang lebar kan tentang niat. Niat kalau dalam hal yang misalnya haram itu gak ngefek loh ya. Bahkan kata Imam Ghazali, orang yang melakukan perbuatan yang secara esensial maksiat diniati dengan baik, zina diniati baik, mencuri diniati baik, itu malah dosanya ganda. Malah dosanya ganda. Niat itu hanya pengaruh pada satu, sesuatu yang memang secara esensial ibadah. Yang kedua, sesuatu yang asalnya mubah dengan niat yang baik bisa menjadi ibadah. Itu yang pertama. Walaupun ada amalan-amalan yang baik tanpa niat itu sudah hasil. Seperti adzan, baca Al-Quran, ya kan itu terdapat pahala walaupun nggak diniati. Ada gitu. Kemudian juga ada perbuatan-perbuatan di mana ya tanpa niat itu hasil. Contoh misalnya begini. Naudzubillah min dzalik. Ada orang menginjak Al-Quran. Kemudian ditegur, saya loh nggak ada niat ya kan, menghina Al-Quran. Walaupun nggak ada niat menghina dol, ya kan, perbuatan itu sudah menghina. Itu begitu. Nah, terkait dengan ini, saya kalau secara syariat, ya kan, saya pernah membaca ini. Belum saya naikkan levelnya ya. Nanti ada ini hanya apa saya ingin menjawab dari berbagai macam perspektif. Pertama secara syariat ada yang mengatakan makruh ya kan. Ada yang mengatakan asluhu mubah ya kan.
Bahkan bisa haram kalau sampai kemudian dengan main catur itu sampai lalai meninggalkan sholat, meninggalkan kewajibannya. Jadi sebenarnya ketika haram itu bukan permainan caturnya, keharamannya itu ada sifatnya eksternal, amrun khariji, karena menjadi penyebab, ya kan, meninggalkan sholat dan kewajiban yang, ya kan, sepanjang tidak, ya kan, dan sebagai niat olahraga untuk melatih otak sebenarnya nggak masalah. Saya berbicara dalam konteks fikih loh ya. Bahkan saya entah ini benar atau tidak, nanti kalian lacak. Imam Syafi'i itu paling jenius. Itu kalau main catur katanya, ya kan, musuhnya itu diletakkan di belakang. Sudah jalan. Gini kan. Ininya Pentium berapa gitu. Saking nganunya. Jadi sekali lagi hukum asalnya nggak masalah. Kan kalau niatnya ini sebagai olahraga, melatih otak ataupun menghilangkan stres, kejenuhan, ya kan, itu sewaktu-waktu nggak masalah. Cuma gitu, kalau sampai nanti menimbulkan kelalaian, cerobohan, ya, meninggalkan kewajiban, itu yang menjadi haram. Sebenarnya yang haram itu bukan main catur, karena menjadi sebab. Jadi saya menjawabnya secara fikih loh ya, karena ada jawaban secara fikih, ada jawaban nanti secara tasawuf. Secara tasawuf itu lebih kepada adab dan etika. Sekarang misalnya, ya kan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara, ya kan, kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa saja, perbuatan, ucapan apa saja yang kurang bermanfaat. Tentu saja bermanfaat kalau dalam ini ya bermanfaat terhadap agama, bermanfaat kepada bangsa dan negara dan lain sebagainya. Maka tanyakan orang yang terus menerus terlalu menghabiskan banyak waktu untuk main itu termasuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau tidak? Apa masuk itu atau tidak? Digerayangi sendirilah. Nabi menjelaskan gitu. In husni islamin. Kalau sewaktu-waktu bolehlah. Tapi kalau keseringan, sekali main itu berapa jam? Kadang 1 jam lebih kan? Kalau sudah keasikan larut kan. Padahal masih banyak waktu itu ya bagi mereka yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang paling berharga di dunia ini melebihi waktu. Waktu itu memang betul-betul dibagi. Imam Syafi'i kan sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk belajar dan mengajar, sepertiga untuk istirahat. Itu betul-betul dibagi dan punya komitmen dan konsisten gitu. Karena bayangannya hidup di dunia ini gak lama gitu. Sehingga waktunya itu memang betul-betul di-manage. Nanti harus ada aurat wirid ya kan. Harus selawat sekian ribu, la ilaha illallah sekian ribu. Itu ada aurat. Ini kelasnya di atas ini. Saya kan bicaranya sudah di luar konteks begini ya kan. Kalau disebut kepada orang yang itu ya sudah enggak relevan gitu ya. Itu bisa nanti masuk kan itu nanti ada lahwun, ada lahbun. Laibun, lahwun. Kalau lahwun itu ada yang mendefinisikan sebuah permainan yang sama sekali gak ada manfaat dan faedahnya. Kalau laibun itu permainan yang masih ada manfaatnya dia. Tapi ya kan, kalau diikutkan kepada ayat wa'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun, ya habis semua itu. Jadi secara hukum fikih tadi ya, hukum asalnya mubah ya. Hukum asalnya mubah. Maka nanti kalau sampai kemudian kita menjadikan lalai ya, menyebabkan tersitanya melakukan kewajiban di situ bukan hanya kewajiban untuk sholat saja, kewajiban mencari nafkah, kewajiban belajar tentang ilmu yang sifatnya ilmul hal atau ilmul hal.
ilmu hal tentang sholat. Ilmu hal itu adalah ilmu yang sehari-hari harus dimana kita memang berada pada posisi itu. Baik itu yang berhubungan dengan hukum syariat tentang sholat, wudhu, ya kan. Kalau statusnya sebagai orang yang berniaga ya tentang zakat harus dipelajari itu ilmu hal itu. Atau yang berhubungan dengan akidah. Itu yang paling penting. Jadi jangan dikira ilmu hal itu hanya yang berhubungan dengan ilmu syariat. Enggak, ilmu akidah juga. Justru itu yang paling pokok. Ya. Kita terlalu asik menghabiskan waktu sementara seandainya digunakan untuk belajar tentang ilmu hal yang berhubungan dengan akidah, itu sudah selesai. Jadi muhasabah, introspeksi, ya kan. Jadi dalam masalah ibadah misalnya. Tidak semua kita itu wajib mempelajari terlalu luas tentang akad mudharabah, tentang musakoh misalnya, tentang korek ya kan, tentang macam-macam muamalah ya kan, belum tentang politik, belum tentang ini. Agama itu luas. Paling tidak dalam konteks ibadah sesuatu yang bisa diajak untuk dijadikan untuk berangkat kepada Allah. Berwudu sudah bisa tata caranya dengan baik dan sempurna. Sholat juga demikian. Yang wajib-wajib lah, yang fardu ain itu loh maksudnya. Termasuk akidah. Ya. Kalau itu belum, maka nanti termasuk ceroboh. Kalau sampai kemudian menyia-nyiakan waktu dengan permainan apa saja dan melalaikan. Tapi kalau sudah terpenuhi minimal, ya kan, dari yang bagian fardu ain dari pengetahuan itu yang sudah diketahui, itu nggak masalah. Catatannya itu, oke? Cukup ya? Tanya lagi juga ya? Hah? Tanya. Apa? Ini Tat, berbicara tentang konteks-konteks yang ada pada terjadi zaman sekarang. Contoh seperti yang tadi jenengan sampaikan, misalkan hal-hal yang saya tanggap itu menormalisasi perbuatan yang tabu kan, seperti kayak tadi ada orang puasa, di bulan puasa tapi banyak orang yang bahkan muslim pun puasa tapi makan di jalan atau rokokan di jalan. Itu kan suatu hal yang mana menormalisasi perbuatan yang seharusnya tidak itu. Itu pertama. Yang kedua, ini mungkin agak jauh dari konteks yang tadi. Kayak misalkan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Banyak itu kan. Kayak misalkan harapan gitu kan. Harapannya apa, tapi terlalu khawatir dengan harapan-harapan yang tadi itu. Ya, bikin. Yang pertama. Kayak pendapatnya atau Yang pertama, dalam Islam itu kan sudah ada konsep amar ma'ruf nahi. Lah, dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar ini, ya, ini kan ulama beda interpretasi. Imam Ghazali misalnya, ketika menafsirkan sabda Nabi, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu, itu kan kemungkaran namanya kan, ya kan? Kan kemungkaran yang harus dirubah, ya kan? Dari yang mungkar menjadi yang baik kan gitu kan. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa wa'ad aqul. Lah, dalam perspektif Imam Ghazali ataupun ulama yang lain, mannya ini adalah man isim nakiro. Sehingga itu khitabnya kepada setiap individu yang mampu. Termasuk kepadamu. Termasuk kepada kamu ketika melihat. Kalau mampu ya kan biadi. Yaitu simbol ya dengan kekuatan. Tapi nanti ada tahapannya sampai ada 6 tahapan kalau ihya itu. Tidak langsung dengan kekerasan, ada 6 tahapan itu. Ya. Atau kalau tidak bisa fabilisani, atau kalau tidak bisa fabikol. Tapi saya lebih itu penafsiran yang ini. Tapi Imam Ghazali pun yang mempunyai penafsiran eman itu khitabnya kepada setiap individu, ya kan, kepada siapapun, itu nanti ada 6 tahapan, 6 proses. Tidak langsung kemudian jejar-jejar begitu, enggak. Mulai dengan yang lembut, agak kasar, sampai kemudian 6 tahapan. 5 atau 6 tahapan.
Tapi kalau dalam Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq kalau nggak salah, Abdul Qadir Al-Jilani itu mengklasifikasi amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi 3. Jadi yang biyadi itu adalah para penguasa. Jadi dengan kekuasaan mereka. Jadi biyadi itu simbol kekuasaan. Maka individu yang lain nggak boleh, karena nanti akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah, akan saling berantem, saling bunuh membunuh itu kan, dan lain sebagainya. Maka itu wilayahnya penguasa. Benar. Jadi sehingga ketika ada yang demikian, ya, maka kita yang orang awam ini nggak kena apa-apa. Yang kedua, habilisan itu adalah para ulama. Mereka harus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui YouTube, melalui ini, ya kan sudah disampaikan. Ya kalau bisa ya secara individu pendekatan personal. Kalau sekiranya ya kan aman. Tapi kalau sekiranya malah dilawan mau ditinju ya kan, paling tidak lebih ingkar dengan hati. Ya, ingkar dengan hati itu ya kalau kita lihat ada orang melakukan kemungkaran ya harus pindah dari sana. Ingkar dengan hati sembari kemudian mendoa. Itu gitu. Jadi untuk menormalisasi gitu ya jangan kan kita pada masa Nabi yang tidak istilahnya ada ya. Cuman nanti ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan kriteria ya, yang nanti dijelaskan oleh para ulama. Kalau dalam buku dia diklasifikasi menjadi 3 itu, yang biyadih itu para pemimpin dan penguasa, bilisan itu adalah tugasnya para ulama, yang biqalbi itu orang awam. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, ada peribahasa yang mengatakan begini, orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya tidak dihantui oleh masa lalu, ya, dan tidak dirisaukan oleh masa depan, ya. Jadi saya ulang lagi, orang yang bahagia adalah orang yang tidak pernah dibayang-bayangi oleh masa lalu, tidak dirisaukan oleh masa depan, dan bisa menikmati masa kini. Itulah orang yang bahagia. Karena masa lalu itu tidak akan pernah datang kembali. Maka ya kan jadikan sebagai pelajaran saja. Ini gak usah terlalu dibayang-bayangi oleh masa yang telah. Kecuali kalau nanti ada hubungannya dengan ibadah yang ini ya tinggal dikodok saja, ya kan. Bertobat kepada Allah ya selesai. Dan jangan terlalu dirisaukan oleh masa depan, karena kita tidak mempunyai masa depan, ya kan. Belum tahu ya kan. Wa ma tadri nafsun, ya kan. Di ayi ardin tamut wa ma nafsi wa ma tadri nafsun. Apa satunya itu? Satunya kan seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia meninggal, ya kan. Yang satunya ayatnya itu, dan seseorang tidak akan tahu kapan dia akan meninggal. Itu bukan berarti kemudian dia tidak boleh punya cita-cita dan harapan. Enggak, bukan berarti begitu, gitu loh. Cuman jangan sampai terlalu tulul amal. Kemarin Zainuri kan saya sudah menjelaskan dalam kitab Nawadirul Qulubi itu ya ada sebuah kisah pendek tapi syarat akan makna. Kisahnya begini. Dahulu kala ini ada seorang laki-laki tajir melintir, wah ya raya, dan dia ini punya banyak hamba sahaya. Kita tahu hamba sahaya itu harganya satu saja kalau sekarang mungkin MM-an. Mahal. Iya. Bukan murah hamba sahaya itu, mahal. Iya, kalau dijual hamba saya kan boleh dijual. Nah, iya, kan sekarang kan sudah nggak ada. Dulu hamba saya boleh dijual, boleh dihibahkan, boleh diwakafkan, ya boleh.
Karena ya kan maliyahnya itu dominan gitu kan. Nah, di antara hamba-hamba saya ini banyak hamba saya yang perempuan-perempuan. Di antara sekian hamba saya perempuan itu ada satu gadis cantik kemul bahenol. Ya kan? Cantiknya subhanallah. Apa yang terjadi? Sang laki-laki yang tajir melintir ini, dia jatuh cinta, kesemsem, cinta sekonyong kotor, ya kan, pada wanita hamba sahayanya itu. Sehingga dia hampir menghabiskan waktunya hari demi hari itu lebih banyak dengan dia. Kemudian dia punya harapan, keinginan, ya, dia dikaruniai, ya, anak, dikaruniai belahan jiwa dari wanita idamannya. Setiap hari digauli, ya, sampai kemudian harapannya itu, ya kan, nampaknya akan diwujudkan oleh Allah mulai hamil, mulai muntah-muntah, kan. Jadi tanda-tanda hamil itu, setelah tahu kalau wanita dambanya ini hamil, senangnya itu, bahagianya itu luar biasa. Semakin besar, semakin bahagia, kebahagiaannya itu makin luar biasa. Sampai kemudian makin besar, 7 bulan, nampaknya nggak sabar untuk, ya kan, menunggu kelahiran sang belahan jiwanya itu. 3 hari sebelum kelahiran anak itu, dia sakit. Esoknya semakin parah. Pada hari ketiga, pas pada malam bayi itu lahir, dia meninggal, dipanggil oleh Allah SWT. Setelah menuturkan kisah yang pendek ini, Imam Al-Qulubi itu hanya memberikan garis bawah begini, kada halud dunia. Seperti itulah keadaan dunia. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh mempunyai cita-cita. Boleh. Boleh. Asal jangan tulul amal. Apalagi kalau cita-citanya itu luhur, ya kan, paling tidak, ya kan, itu menjadi niat yang baik. Kalaupun tidak terjadi karena kedahuluan mati, niatmu, ya kan, ingin mendirikan ini, niatmu nanti ingin ini baik, paling tidak akan dapat pahala. Itu begitu. Cukup? Ini jangan terlalu malam lah. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Kalau umpama disimpan untuk besok kan Boleh. Sebenarnya saya itu agak geliang-geliang karena tidak kurang fokus. Ya, terakhir ngapunten. Ini kan tadi kan salah satu tanda kiamat kubro itu kan dimana orang primitif atau orang pedalaman itu kan pergi ke perkotaan, terus itu kan karena kan mencari uang lah yang banyak, terus kembali ke desanya, terus kan untuk mengembangkan kayak menunjukkan kesuksesannya kayak gitu di desanya. Yaitu kenapa ini menjadi salah satu penyebab ada kiamat kubro kayak gitu kan. Karena kan orang desa itu kan juga ingin sukses gitu. Gitu aja. Kalau ini kan tadi kan hanya salah satu penafsiran. Tapi yang jelas ada orang-orang kiri, orang-orang melarat, sedikit kedalaman, kemudian mereka tiba-tiba kaya mendadak, ya kan, berlomba-lomba membangun bangunan yang megah. Itu kalau saya simpulnya nanti peradaban. Bukan jangan fokus pada orang miskin. Peradaban akan semakin maju. Bangunan-bangunan akan menjulang tinggi. Yang seharusnya di desa itu, ya kan, rumah ini sudah mulai padat dengan bangunan-bangunan yang sekarang mungkin masih aman karena masih banyak, ya kan, rumah-rumah yang masih jelek buruk, ya kan. Tapi ya kan di sisi yang lain sudah mulai banyak loh di ini. Artinya tanda itu ada sebagian gitu loh, tapi belum penuh, ya kan. Aman, masih jauh. Jadi kalau saya lebih memahami nanti, ya kan, ke peradaban. Jadi semakin maju, ya, kalau kita merenungkan ini sebenarnya ini.
sebagai closing statement ini ya. Kita hidup semakin ke belakang apa ke depan ya. Ya, ke depan tapi semakin ke belakang. Kita semakin hidup ke depan ini. Nikmat semakin disempurnakan. Nikmat semakin disempurnakan. Tapi rasa syukur seolah-olah semakin dicabut oleh. Sehingga bukan syukur itu, rasa bangga, rasa ini dan lain sebagainya. Dulu orang haji, taruhannya nyawa, berapa bulan hidup di tengah lautan, pulang perginya. Maka dengan pesawat dari sini hanya 10 jam. Itu pun saya kan ngeluhnya karena sakit gak kuat. Ya Allah. Dulu kalau ingin ada perlu, ya kan, satu di Gresik, satu di Madura, jalan kaki. Dulu jalan kaki berapa hari, ya kan? Berapa jam? Kalau ke Jawa Tengah berapa hari? Jalan dulu. Orang itu deh. Jadi para ulama dulu mengembara itu ya paling kuda paling ini kan. Ya kalau di Timur Tengah onta gitu kan. Nikat. Tapi semakin seolah-olah semakin dipermudah apapun, belanja gak perlu ke pasar, klik, semakin dipermudah. Artinya nikmat, dengan bahasa lain, nikmat semakin disempurnakan oleh Allah, tapi rasa syukur seolah-olah semakin dicabut dari diri manusia. Itu yang kita patut menggerayan. Ya, sampai di sini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.